Apa itu salaf? Siapa yang pertama kali ngomong salaf? Siapa coba? Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda dalam hadis Sahih Bukhari atau Muslim, lupa. Yang jelas hadisnya sahih. Mengaku mengikuti ulama salaf, mengikuti para sahabat, mengikuti tabi'in. Namun ajaran-ajaran yang diikuti itu tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh para sahabat, oleh para tabi'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah. Di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami DSTV 414. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa DSTV, jangan lupa untuk menyimak video ini, menonton video ini sampai full, sampai selesai karena ajaran mereka itu dibangun di atas genangan darah umat Islam. Berapa ribu umat Islam yang menjadi korban dari kekejaman dari syekh mereka, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dengan bantuan Inggris pada Perang Dunia Kedua. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, mereka itu ngaku salafi, mengaku pengikut ulama salaf. Mari kita simak videonya. Apa itu salaf? Siapa yang pertama kali ngomong salaf? Siapa coba? Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda dalam hadis Sahih Bukhari atau Muslim, lupa. Yang jelas hadisnya sahih, yang maknanya adalah aku adalah sebaik-baiknya salaf kalian. Iya, memang betul. Cuman ya, salaf yang dimaksud bukan salafnya kalian, tapi salaf hukum itu para pendahulu, saya yang mendahului kalian. Itu pendahulu. Iya, betul. Ngerti? Sekali lagi, salaf artinya apa? Pendahulu. Berarti kalau kita bilang salafi, berarti orang-orang yang ngikutin orang-orang terdahulu. Siapa yang dimaksud salaf? Kalau Rasul SAW bilang aku adalah sebaik-baiknya salaf, berarti generasi salaf itu generasi apa? Generasi beliau, sahabat beliau, murid sahabat beliau, dan murid-muridnya sahabat beliau. Jadi kalau kita ngelihat yang dimaksud dengan generasi salaf adalah generasi sahabat, siapa lagi? Tabi'in dan tabi'in. Itulah mengaku mengikuti ulama salaf, mengikuti para sahabat, mengikuti tabi'in. Namun ajaran-ajaran yang diikuti itu tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh para sahabat, oleh para tabi'in. Satu, ya, orang-orang Wahabi yang ngaku salafi ini tidak mempercayai adanya bid'ah hasanah. Padahal yang mengatakan ada bid'ah hasanah ini Sayyidina Umar bin Khattab. Satu poin sudah. Karena sabda Umar, matil bid'atu hadihi, sebaik-baik bid'ah ini. Kemudian dua, dari Imam Syafi'i itu adalah tabi'in, yaitu generasi ketiga. Al-muhdasatu nau'ani, kata Imam Syafi'i. Hal-hal yang baru itu ada dua macam, mahmudatun atau hasanatun, yang dipuji, wa madmumatun,
dan yang tercela, yaitu dhalalatun, yang sesat. Itu ulama salaf yang bilang, tapi Wahabi tidak mau, tetap ngotot semua bid'ah sesat. Kemudian Wahabi juga membagi-bagi bid'ah menjadi dua, yaitu bid'ah diniyah dan bid'ah dunyawiyah. Ulama salaf tidak ada yang membagi bid'ah seperti itu. Yang ada yaitu bid'ah mahmudah dengan madmumah, bukan bid'ah dunyawiyah dengan diniyah, itu tidak ada. Nah, ini kan cuman mengaku-ngaku saja itu salafi. Orang Wahabi teriak-teriak salafi. Sekarang dia berubah kulit lagi, mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang aslinya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah orang yang mengikuti mazhabnya Imam Abu Hasan al-Asy'ari, itu disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kata-kata ini disematkan, diambil, kemudian dipakai oleh orang Wahabi, hingga dia menamakan diri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada 2 poin. Kemudian dalam Al-Quran, ya, orang-orang salaf, Allah berfirman bahwasanya fardunya wudhu itu ada 4. Dimana kita ketahui, Bismillahirrahmanirrahim, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain, al-ayah. Sementara Wahabi itu menyatakan fardunya wudhu cuma 2, yaitu membasuh muka dengan tangan, sebagaimana yang dikatakan oleh Khalid Basalamah. Mari kita simak videonya. Wudhu ada orang pada saat membasuh kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja. Apa sah sholatnya? Setahu saya sah saja, karena membasuh kepala bagian daripada sunnah. Ya. Dalam kita mengkaji, dalam kita mengaji, dalam kita beragama, dalil. Dan Al-Quran sudah jelas 4, dibilang 2. Ulama salaf mana yang mengatakan fardunya wudhu ada 2? Ya. Masih mau percaya dengan Wahabi, ya, dengan salaf, orang-orang Wahabi yang mengaku salafi, dan Al-Quran fardunya wudhu itu 4, dibilang ada 2. Kemudian semua najis, ya, semua kotoran hewan itu suci kecuali kotoran binatang. Ya. Coba kita simak video kami. Harus diambil pendapatnya adalah pendapat yang mengatakan bahwa semua kotoran itu suci kecuali kotoran manusia saja. Salaf yang mana yang mengatakan semua kotoran itu suci? Paling banter yaitu pendapatnya Imam Ibnu Malik, yaitu Imam Maliki. Beliau mengatakan hewan yang halal dagingnya itu suci. Bukan semua hewan, bukan semua kotoran hewan. Menurut Imam Maliki dengan Imam Bali, kotoran hewan yang halal dimakan dagingnya itu suci, yang lain tidak. Beda dengan Yahya Badrussalam. Ini yang dikatakan salaf. Ya. Salaf yang mana yang diikuti? Ya. Muhammad bin Abdul Wahab bukan salaf. Ibnu Taimiyah tidak, bukan salaf. Para sahabat dan nabi itu tidak mengatakan semua kotoran itu suci. Ya. Kemudian melafazkan niat itu tidak dianjurkan. Para jumhurul ulama tidak mensunahkan niat. Banyak lagi besar. Mereka itu hanya mengatasnamakan, aku mengikuti ulama salaf, namun ajarannya tidak sesuai dengan ajarannya ulama salaf. Mengatakan ini mendoktrin anak buahnya untuk menjauhi umat Islam yang tidak mengikuti salafi, yang tidak mengikuti ajaran salafi.
Salaf yang mana yang demikian? Yaisi Jawasin mendoktrin anak buahnya, jamaahnya agar menjauhi umat Islam yang tidak mengikuti ajaran mereka. Dibilang dibilang ahlul bid'ah. Tidak ada ulama salaf yang demikian. Umat Islam yang ziarah kubur disebut kuburiyun. Tidak ada ulama salaf, tidak ada orang tabi'in dan sahabat yang mengatakan, yang mengajarkan kata-kata kuburiyun. Kemudian TBC, selain mereka disebut dengan pelaku TBC. Padahal sahabat tidak mengatakan, tidak mengajarkan, para ulama salaf tidak mengajarkan TBC ini. Malah Wahabi yang mengadakan demikian. Jadi mereka itu adalah orang-orang kelompok-kelompok yang sering berbohong di dalam berdakwah, termasuk tadi itu. Padahal Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ayatul munafiqi salasun, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Iza haddasa kadzaba, jika berdusta, jika berbicara berbohong. Wa iza wa'ada akhlafa, ketika berjanji itu menyalahi. Wa iza tumina khonah, dan ketika dipercaya khianat. Rawahul Bukhari, hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi mereka itu berbohong, berdusta, ya. Mengaku pengikut ulama salaf, ajarannya ulama salaf, namun ajaran-ajarannya menyimpang, tidak sama dengan ajaran ulama salaf. Mereka hanya mengaku-ngaku. Kita umat Islam jangan percaya dengan dengan salafi wahabi. Jangan terpedaya dengan rayuan gombalnya. Jangan terpedaya, jangan tertipu dengan omongannya. Omongannya manis, ya, lebih manis dari gula aren, sangat manis omongannya, namun penuh kebohongan. Apa yang dikatakan itu sering berbohong. Terus tadi itu hanya mengaku-ngaku pengikut ulama salaf saja, tapi kenyataannya ajaran-ajaran yang disampaikan kepada umat Islam itu kebanyakan bertentangan dengan ajaran ulama salaf, dengan apa yang diamalkan oleh ulama salaf. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, demikian penjelasan saya, sanggahan saya terhadap pengakuan dari orang-orang Wahabi yang mengaku pengikut ulama salaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.